Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam tutorial functional audio versi 14 Community Edition. Kali ini kita akan membuat taxes ya, pajak baru teman-teman sekalian, yaitu PPh 23 gitu ya, baik untuk pembelian ataupun penjualan teman-teman sekalian. Oke. Kemudian yang kedua kita akan mengupdate label taxes ya, yang tadinya 15% menjadi 10% teman-teman sekalian. Oke, sudah? Kalau sudah kita langsung praktikkan saja langsung ke dalam menu accounting ya teman-teman sekalian di sini, accounting. Kemudian masuk ke dalam menu configuration teman-teman sekalian, diklik saja configuration seperti ini. Kemudian kita cari taxes teman-teman sekalian atau tax gitu ya, diklik saja seperti ini ya teman-teman sekalian, sudah? Nah, di sini by default sudah ada dua ya teman-teman sekalian, ada sales, kemudian ada purchase yang tax name-nya adalah 15% teman-teman sekalian. Kemudian kita yang pertama akan membuat baru, dari sini ada view list, kemudian di sebelah kanan juga ada view Kanban seperti ini. Kita langsung saja perhatikan, kita klik button create saja seperti ini, kita akan buat baru. Yang pertama kita text name-nya kita isi dengan PPh 23 out teman-teman sekalian, PPh gini ya, PPh 23 out. Nah, karena ini PPh 23 out, berarti berhubungan dengan sales gitu ya, atau penjualan barang teman-teman sekalian. Text step-nya adalah sales, kemudian task computation-nya adalah percentage of price teman-teman sekalian. Kemudian amount-nya kita isi dengan minus 2% teman-teman sekalian. Minus 2% untuk PPh 23 out. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian kita sedikit turun ke bawah, yaitu di tab Advanced Option teman-teman sekalian, diklik saja seperti ini. Nah, kemudian untuk test grupnya, teman-teman sekalian, kita test grupnya jangan create baru ya, akan tetapi kita replace atau kita rename, teman-teman sekalian. Ya, yang tadinya namanya Texas, kemudian di rename menjadi PPh 23,2% gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya klik saja panah biru seperti ini sebelah kanan ya, teman-teman sekalian. Kemudian di sini name Texasnya kita rubah menjadi PPh gitu ya, PPh 23,2% teman-teman sekalian. Oke, sudah? Kalau sudah, kemudian kita klik button save saja di bawah seperti ini, klik button save saja, maka nanti secara otomatis teks grupnya berubah menjadi PPh 23,2% teman-teman sekalian. Oke, sudah. Kemudian kita beralih ke tab definition teman-teman sekalian. Nah, di sini ada distribution for invoices gitu ya teman-teman sekalian. Account-nya kita isi dengan uang muka seperti ini yang telah kita buat sebelumnya gitu teman-teman sekalian. Uang muka PPh 23 gitu ya. Sudah? Kalau sudah, kemudian klik button save saja ya teman-teman sekalian, maka kita lihat hasilnya di teks gitu ya. Nah, dalam view list, nah di sini otomatis muncul ya teman-teman sekalian PPh 23 out, kemudian text type-nya adalah sales, label on invoice-nya adalah minus 2% teman-teman sekalian. Oke, kemudian kita klik button create saja, kita akan buat baru, text name-nya adalah sekarang PPh gitu ya, PPh 23 in. Nah, karena in, kita berhubungan dengan pembelian barang, teman-teman sekalian. Kalau tadi dengan penjualan, sekarang kita berhubungan dengan pembelian barang atau purchase, teman-teman sekalian. Di text tab-nya adalah purchase. Kemudian di sini text computation-nya adalah percentage of price gitu ya, teman-teman sekalian, gitu ya. Sudah? Teman-teman, oke. Ya, kalau sudah, kemudian kita sebelah kanan ada fill amount. Amount-nya kita rubah menjadi minus 2% gitu ya teman-teman sekalian. Minus 2%, sudah. Kemudian kalau sudah, kita sedikit turun ke bawah di tab Advanced Option ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk test grupnya sama ya, PPh 23,2%. Kemudian kita ke samping kiri tab definition. Di sini distribution for invoice-nya, account-nya adalah di sini sekarang ada hutang PPh 23 gitu ya. Kalau tadi uang muka, kalau sekarang kita hutang gitu ya, hutang PPh 23 teman-teman sekalian, sudah. Nah, kalau sudah, kemudian klik button save saja ya teman-teman sekalian. Kemudian kita cek hasilnya di Texas ya, di teks. Nah, di sini sudah ada PPh 23 out untuk sales, kemudian PPh 23 in untuk purchase gitu ya teman-teman sekalian.
Kalau sudah, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya adalah kita akan mengupdate label teks 15% menjadi 10%, teman-teman sekalian. Yang label di sini ya, 15% akan kita rubah menjadi 10% gitu ya. Kemudian amount-nya yang tadinya 15 kita rubah jadi 10. Label on invoice-nya juga sama segitu ya, teman-teman sekalian. Kemudian nanti teks grupnya kita akan rubah menjadi PPN 10%, teman-teman sekalian, atau replace gitu ya. Nah, yang pertama kita langsung masuk saja ke sales ya, teman-teman sekalian. Diklik saja seperti ini yang 15%. Kemudian kita klik button edit saja. Text name-nya kita rubah ya, teman-teman sekalian. Yang tadinya teks 15% menjadi PPN out, teman-teman sekalian. PPN out seperti ini. Nah, karena PPN out berarti berhubungan dengan penjualan barang, teman-teman sekalian, atau sales. Nah, untuk text tab-nya adalah sales, kemudian text computation-nya adalah percentage of price. Kemudian amount-nya yang tadinya 15% kita rubah menjadi 10%, teman-teman sekalian. Oke, kemudian kita sedikit turun ke bawah ke advance option ya. Di sini ada label on invoice ya, yang tadinya 15 kita rubah menjadi 10%, teman-teman sekalian. Oke, kemudian kalau sudah teks grupnya yang tadinya teks 15% kita replace, jangan create baru ya teman-teman sekalian, tapi kita replace saja atau kita rename ya, rename menjadi, ini diklik saja yang tanda panah biru di sini di sebelah kanan. Kemudian name-nya kita rubah menjadi PPN 10%, teman-teman. PPN 10% gitu ya. PPN 10% gitu, sudah. Kalau sudah, kemudian klik button save saja ya di bawah seperti ini, maka nanti secara otomatis teks grupnya akan berubah menjadi PPN 10% gitu ya. Kemudian ke tab definition, ini di sini sudah ada. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian kita klik button save saja seperti ini, maka kita cek hasilnya di teks gitu ya, pajak. Nah, di sini sudah berupa PPN out. Kemudian setelah itu yang kedua ada purchase, teman-teman sekalian. Kita klik saja purchase seperti ini, kemudian klik button edit saja. Kemudian text name-nya dirubah menjadi PPN in, teman-teman sekalian, PPN in. Nah, kalau tadi PPN out yang berhubungan dengan penjualan barang, kalau sekarang kita PPN in yang berhubungan dengan pembelian barang atau purchase gitu ya, teman-teman sekalian. Kemudian text computation-nya adalah percentage of price, kemudian amount-nya kita rubah yang tadinya 15% kita rubah menjadi 10%. Sudah? Kalau sudah, kemudian kita klik ke advance option di bawah seperti ini ya, teman-teman. Kemudian label on invoice-nya yang tadinya 15% kita rubah menjadi 10%, teman-teman sekalian. Oke. Kemudian teks grupnya adalah PPN 10%, sudah ya, teman-teman sekalian. Kemudian kita cek lagi di definition, di definition juga sudah. Kemudian kalau sudah, klik button save saja seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita cek hasilnya di teks gitu ya teman-teman sekalian. Oke, sudah. Kalau sudah, di sini ada 4 ya teman-teman sekalian. By default ada 2, kemudian kita tambah 2 lagi ya teman-teman sekalian. Yang pertama ada PPN out berhubungan dengan sales, PPN in nanti berhubungan dengan purchase atau pembelian barang. Kemudian di sini ada PPH 23 out yang nantinya akan berhubungan dengan penjualan barang. Kemudian PPH 23 in nantinya berhubungan dengan pembelian barang atau purchases gitu ya teman-teman sekalian. Sudah? Kalau sudah, kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.